Dia izin cuti Iya, pulang kampung karena karena ayahnya meninggal. ayahnya meninggal. Di saat dia balik, Aha, dipecat. dipecat. Memang 2 hari itu langsung berdampak apa sih ke perusahaan lo? Emang langsung bangkrut? Si abang ini punya pacar, Ya, pacarnya guru, ya, ada orang tuanya yang rese, ya. drop out, Drop out. keluarin ya. Oh, itu solusinya. Buset deh. Cepet Enggak, amat. Udah kayak atasan yang tadi langsung PHK. bukan, bukan. Gini loh. Baik lagi teman-teman, Yoi, bareng Bang Opik. bareng Bang Denny tapi bukan Sumargo. Jadi tagline itu ya di tiap Baiklah. pembuka video ya. Iya, Teman-teman, kita balik lagi kita mau dengerin cerita dari teman-teman di luar tentang apa yang kalian alamin di dunia kerja kalian yang katanya sekarang makin ajaib kondisinya Bang Opik. Makin gak masuk akal tapi terpaksa masuk ke otak. Jadi dengar kata ajaib jadi inget dukun-dukunan kayak gitu, Bang. Nah, kita jangan bawa dukun-dukun ya. Sekalipun mungkin ada di beberapa ya itu jadi job desk, kita jangan lah ya. Iya. Kita yang masuk akal aja ya. Ya buat teman-teman semuanya, balik lagi kita mau ngingetin kenapa kita bikin konten ini, kenapa kita bikin wadah ini. Buat teman-teman di luaran sana yang punya cerita tentang keluhan dunia kerjanya, Ya. tentang apa yang kalian alamin di kantor, atau buat teman-teman yang sekarang masih berjuang Mhm. untuk dapat kerjaan, atau Mhm. teman-teman yang masih ya pusing lah dengan kerjaannya, Ya. sok monggo ayo cerita sama kita, mungkin bisa sedikit melegakan, Betul. dan mungkin cerita teman-teman juga bisa berdampak positif buat orang lain di luar sana yang mendengar, karena ya sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Betul begitu Bang Topik ya? Betul banget. Betul. Tapi BTW ini lagi style baru apa gimana? Ya, kita nggak tahu kenapa fisik kita latah mengikuti perekonomian Indonesia, kata teman-teman. Katanya lagi kurang baik, kita jadi ikutan kurang baik juga. Janganlah. Jangan kayak gitu juga. Jangan disama-samain juga. Ya, selagi masih dikasih napas berjuang aja. Berarti lagi kurang sehat ya, Bang ya. Tapi kita Ya, tetap tag biar teman-teman bisa dapat insight baru lah ya, mm-mm. dari kita ya kan. Ada apa Bang Topik dari TikTok? Si Bang Topik kan si abang scroll TikTok nih. Ada berita apa tentang dunia pekerjaan yang yang membagongkan lah, yang enak kita bahas nih. Membagongkan. Ya, tadi sebelum kita tag kan udah ngobrol kan ya. Hmm, Nih yang lagi anget apa tuh? seperti biasa di seperti biasa di TikTok juga karena sekarang standar TikTok ya kan, standar TikTok. Mm-mm. Gue tadi ngelihat ada yang ada karyawan yang ngambil cuti, Bang. Mm-mm. Nah, dia izin cuti untuk pulang kampung Mm-mm. karena sang ayah meninggal dunia. Mm-mm. Cowok ini malah kena PHK atau karyawan ini malah kena PHK karena cuti tersebut. Dia izin cuti Iya, pulang kampung karena karena ayahnya meninggal. ayahnya meninggal. Di saat dia balik, Aha, dipecat. dipecat. Gue juga nggak tahu jelas sih, belum ada klarifikasi dari, kan masih berduka kan. Maksudnya belum ada klarifikasi dari karyawan yang kena pecatnya itu, kena PHK itu, bahwa apa namanya, dia itu izin atau enggak gitu kan, atau ya ngobrol dulu apa enggak, atau ada hal lain yang jadi dia bikin dipecat gitu, gue nggak tahu gitu. Tapi kan ada nggak sih, ada kan ya harusnya undang-undang ketenaga Kalau kerjaan ya, undang-undangnya ada, yang kalau misalkan, ya kalau ibaratnya kayak gini ya, kalau misalkan cuman izin sakit dipaksa tetap masuk, sebenarnya dari sisi kemanusiaan juga udah nggak benar. Tapi kan iya, ini kedukaan ya. iya, karena gue tadi cek juga ya kan, sebelum kita review gue juga cari info dulu kan. Mm-mm. Itu di undang-undang bukan cipta kerja, ketenaga kerjaan. Mm-mm. Nah itu gue tahunya salah ya, bukan Ya. lulusan hukum Nanti ya kan. sekalian teman-teman boleh Jadi komen lah. boleh komen lah. Pokoknya ada di undang-undang ketenaga kerjaan, pasalnya gue belum nggak terlalu pasti paham. Itu tentang izin cuti, kedukaan, atau pokoknya ada yang meninggal di, entah itu suami atau istri, mertua, sampai mertua ada, anak, sama Orang tua. orang tua.
Itu boleh izin. Itu boleh izin dan ada jatah waktu 2 hari menurut undang-undangnya. Kalau mau lebih ya itu tergantung kebijakan dari perusahaannya. Tapi kan dari sisi kemanusiaan juga ya, masa sih lu karyawan izin bukan buat pergi loh. Mungkin kalau misalkan gini, mungkin kalau misalkan ada karyawan yang izin, Hmm. mengada-ngada bilang ada keluarganya yang meninggal, keluarganya keluarga jauh, ya whatever lah peraturan yang lu pilih yang kayak gimana. Tapi kalau misalkan udah dibilang orang tua, ya kalau lu nggak percaya lu bisa validasi, dan kalau misalkan memang itu fakta orang tuanya meninggal, gila dia udah sedih loh. Masa di saat dia balik, mungkin harapannya dia adalah dia dapat support, dapat Hmm. semangat, tapi masih dapat ibaratnya cobaan lagi sih, ngaco sih perusahaannya itu. Perusahaannya nggak mungkin disebutin sih ya. Kok masih ada gitu maksud gua? Masih ada sih, masih ada perusahaan yang kayak gitu, Bang, maksudnya. Ya kalau kalau gini, buat teman-teman di luar sana gini sih, memang kondisi hidup lagi nggak baik-baik aja. Ya kita nggak tahu lah kesusahan masing-masing di luaran kayak gimana ya. Iya. Perjuangan lu pada untuk mempertahankan pekerjaan lu seperti apa. Tapi Hmm. kalau misalkan udah sampai di fase yang kayak gini nih, udah yang nggak manusiawi, cabut lah, Itu cabut lah. Ya kemanusiaan, Bro. udah nggak make sense kali. Ya sekarang logikanya 2 hari dia izin. Memang 2 hari itu langsung berdampak apa sih ke perusahaan lu? Emang langsung bangkrut? Kan Emang karyawan di perusahaan lu cuma dia doang? sangkanya AI kali karyawannya. Tapi Orang kan. yang nggak ngenakinnya juga kadang ada statement-statement bodoh ya, gue nggak tahu ya, gue juga beberapa kali nge-scroll di TikTok ya, Hmm. ada statement kayak chat-chat gitu ya, gue nggak tahu chat itu cuma dibikin-bikin doang kali ya. Nah, mungkin si mungkin atasannya atau ownernya atau bosnya banyak trust issue, Bang. Iya bener, banyak trust issue. Iya, enggak, bukan, Kayak maksud gue kayak gini, ada kayak beberapa kayak konten tuh yang nampilin kayak misalkan si karyawan tuh izin, Pak besok saya nggak masuk kerja, atau Pak saya izin kedukaan karena orang tua saya meninggal. Terus respon dari chatnya itu yang ditampilin di konten itu malah bilangnya, nggak bisa ya, kamu nggak bisa izin. Emang kalau misalkan kamu nggak datang, hmm, bapak kamu atau orang tua kamu atau keluarga kamu nggak jadi meninggal. Itu tai sih konten kayak gitu sih. iya. Itu tai sih. Maksud gue kayak gini. Kita nggak tahu peraturan perusahaan sepertinya seperti apa. Iya. Kita nggak tahu. Hmm, Terkadang tuh yang jadi bikin rusaknya sebuah perusahaan tuh oknum. oknum. Kayak misalkan kayak gini, harus sadar loh ada like and dislike di dalam kantor itu. Kita nggak tahu atasan ini sama si karyawan itu, si abang yang berduka itu Ada masalah ada sendiri masalah pribadi atau enggak. pribadi. Jadi dia kayak nyari momen untuk gimana caranya gue ngelarin nih Ah, orang nah gitu. kita kan nggak tahu. Tapi kalau udah ketemu atasan yang kayak gitu, udah cabut lah, Iya sih. udah cabut lah. Ya kalau misalkan masih sempet buat datang ya kecup aja jidatnya gigit dikit. Mungkin itu sinyal sih buat resign. Iya karena Emang udah disinyalin buat cabut dari situ kali Bang itu. udah nggak manusiawi, Nggak bener manusia, deh. kedepannya nggak baik juga kalau Gua misalnya kayak gitu. seumur umur gua kerja, sekalipun di posisi kerjaan gua terakhir gua nggak terlalu nyambung lah ya dengan atasan gue ya. Ya. Waktu waktu nyokap gue meninggal, waktu nyokap gue berpulang, gue bilang ke atasan gue, Pak saya minta waktu karena di adat gue, kebetulan gue orang Batak, di adat gue waktu itu ada acara adat yang harus gue jalanin. Hmm. Gue izin ya Pak, saya izin ya Pak untuk beberapa hari ke depan. Itu aja dengan atasan yang gue rasa gue secara personal memang tidak ada masalah, tapi secara pekerjaan gue nggak terlalu nyambung sama dia. Dia masih ngeresponnya dengan nggak apa-apa, beresin. Nggak usah pikirin dulu tentang kerjaan, beresin urusannya. Terus Hmm. berduka cita ya. Nah, itu baru tuh Itu masih manusiawi loh. Maksudnya manusiawi. lu boleh lu kerja lu di press apapun sama owner lu apa apa segala, sisi kemanusiaan tetap 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 lu pakai lah. Jabatan lu tuh cuma di kantor kali. Iya, sekarang banyak yang kayak gitu, Bang. Jabatan tinggi tapi manusiawi. Gue gue berpikiran simpel kayak gini. Ya gue pernah lah jadi atasan ya. Gue berpikiran kayak gini. Bukannya gue takut sama anak gue, bukan. Tapi gue nggak mau loh jabatan gue bikin gue jadi lupa kalau gue tuh sebenarnya juga manusia, nggak mau loh. Hmm. Karena berpikiran seperti ini, jangan gara-gara jabatan lo jadi gelap mata, lo bersikap sesuai ego lo doang, dan bikin pahit-pahitnya ya, minta-minta cerita bodohnya ya, cerita konyol ya. Di saat lo kenapa-napa di jalan, Hmm. lo jatuh dari motor atau apa, terus anak buah lo lihat, Hmm.
Tapi anak buah lu itu sebel sama cara kepemimpinan lu. nggak ditolongin tuh. Terus lu nggak ditolongin, lu ditinggalin aja ngampar di situ. Besok kali ditutup daun pisang. Nah itu Itu loh, sisi kemanusiaan pakai lah. Lu kayak nggak punya orang tua, telur. eh, Ini nggak tahu peraturan perusahaannya memang yang seperti itu atau memang oknum atasannya nih yang otaknya kurang sekilo. ya kita nggak tahu, belum ada klarifikasi kan, lagi berduka ya bang ya, si orang yang kena PHK-nya, karyawan yang kena PHK-nya. Tapi sebelum lo ngebahas itu juga mungkin banyak yang kayak gitu juga kasusnya. Izin Banyak, kedukaan, izin sakit udah sampai infus apa segala masih dipaksain buat ke kantor. ada sih. Kalau gue sih lebih ke teman-teman di luar sana yang kalau misalkan lo memang sudah masuk ke ranah pekerjaan yang toksik seperti itu, ya gue POV gue ya, Hmm. oke gue tahu nyari kerja susah. Hmm. Tapi jangan karena kerjaan lo itu, lu melupakan kalau lu tuh punya kesehatan yang harus lu jaga. Oh iya. Lu melupakan harus ada nyawa yang lu jaga. Iya. Dan terakhir, lu melupakan harus ada kebahagiaan yang lu jaga. Lu kerja itu buat nyari kebahagiaan. Iya. Lu kerja dari pagi, ketemu malam, pagi, ketemu malam, pagi, ketemu malam. Lu korbanin sakit lu. Di saat lu punya duit, uang lu cuma buat apa? Berobat. Sindir lagi. Ya kan kayak gitu kan. Janganlah, kita realistis aja lah. Ya, lu kerja dari pagi sampai sore sama kerja dari pagi sampai malam, bedanya paling cuma berapa sih dari segi rupiah? Iya. Tapi biaya berobatnya gedean mana? Ya harus sayang sama diri sendiri juga. Iya. Di satu sisi gue ngerasa kayak gini. Kadang kala ada pemikiran Gen Z yang masuk akal. Apa Kerja tuh? tuh sesuai jamnya aja. Ya itu karena Itu. gengnya. Tapi kalau di sisi ke sesuai jamnya dan itu sudah selesai, sok monggo. Iya. Tapi jangan cuma lu membenarkan pemikiran Gen Z kerja sesuai jamnya aja, tapi kerjaan lu kagak lu beresin, itu Iya. juga telur. Telur. Nggak harus didukung kalau yang kayak gitu. Ini kayak si abang ini nih sekarang. Udah sakit loh kehilangan orang tua. Bukannya dapat support, bukannya dapat ucapan turut berduka cita. Ini malah dipecat. Ya, kita mah udah bisa. Ya, semoga ya tuh perusahaan, jangan perusahaannya ya, tuh atasannya, Masuk surga. atasan terus lah. Jangan jadi bawahan. Ngerinya nanti dia ngerasain apa yang dia rasain. Baik banget doa lu bang. Ya nggak apa-apa, karena kalau misalkan dia jadi bawahan, nanti dia ngerasain apa yang dia rasain. Gitu loh, entah siapanya amit-amit harus berpulang, nanti dia ngerasain, hidup kan karma, brother. Hidup itu apa yang kita tanam. Iya, sekarang lu ngelakuin, nanti lu nerima. Itu Sekarang jadi aja. tersangka, nanti Besok lu jadi korban. Iya. Itu. Paham kan gua tagline lu? Iya, jadi ya buat teman-teman ya di luaran sana balik lagi tahu kok kita nyari kerja Ya, tuh susah apa kita tahu teman-teman. betul. Perekonomian lagi kayak gini, lagi kacau, lagi banyak ketidakjelasan dengan keadaan keekonomian kita. Tahu kok, tapi ingat harus ada nyawa yang kalian jaga. Nggak usah kalian gini deh. Kalau kalian berjuang buat nyenengin orang lain, senengin dulu diri kalian. Nah, Gitu loh, jangan kalian nyiksa diri kalian. Belum tentu keluarga kalian happy. betul. Gitu. Tapi netralnya gini sih bang. Nanti kan kita nggak, kalau kita podcast kita ngobrolin apa-apa tuh kan nggak nyudutin satu orang atau nggak berpihak ke satu orang doang kan. Tapi kalau kondisi kayak gini atasannya gue sudutin. Tapi kalau misal kayak gini nih bang, sering ada bang yang mungkin perusahaannya atau atasannya trust issue bang. Yang tadi gue bilang tuh, yang tadi gue mau jelasin, trust Heeh. issue banyak yang bikin bukti izin yang nggak valid lah, nggak masuk akal, atau dia sampai ngerelain bikin berita ayahnya meninggal buat libur. Kan Tapi kalau gue buat sih, sakit mah banyak, apalagi yang sakit bikin surat dokter. kalau sakit bikin surat dokter lo bisa validasi. Yang namanya bohong pasti ketahuan. Hmm. Gitu loh. Tapi kalau udah sampai bilang orang tua meninggal, ya lu bisa nilai lah karakter ke anak buah lu kayak gimana. Kalau emang karakter anak buah lu sebelum izin itu ternyata emang begal dan semua tindak lakunya harus dipertanyakan, silakan. Tapi kan jangan langsung kayak gitu juga main asal pecat. Kita Iya, juga baik lagi nggak tahu ya faktanya di balik ini nah itu semuanya apa. maksud gua. Cuman kan kalau misalkan sudah dibilang berduka, Mm-mm. ya kita sih pakai sisi kemanusiaan aja. Kita juga kan nggak tahu perkembangan beritanya seperti apa, faktanya kayak gimana kita nggak tahu. Ya. Tapi kalau misalkan memang sudah benar ada kedukaan, masa sih lu nggak punya nilai empati dikit pun?
Seenggaknya nggak langsung kabar PHK lah ya. Iya, Minimal kalau peringatan. misalkan lu nggak percaya lu validasi kek. Validasi dulu ke kontak keluarganya, kan biasanya nyimpen tuh perusahaan kontak Iya, benar keluarganya. nggak ada keluarganya, ada orang tuanya yang meninggal atau Hmm. apa, lu bisa validasi kek. Hmm. Kalau udah kedukaan sih udah, gue sih bersyukurnya berapa tahun gue kerja, puji Tuhannya ya gue nggak pernah ketemu atasan yang sebloon gitu, nggak pernah. Nggak pernah. Jarur ordal kali itu dia jadi atasan. Tapi emang bukan diberitainnya aja sih bang, ada yang kayak emang karyawan tuh emang bener-bener lagi sakit aja sampai dirawat aja masih tetap harus mikirin target perusahaan. Ada loh. Tapi Ada. di suatu perusahaan, nggak tahu lah Lu perusahaannya. pernah ngalamin ya? Nggak, bukan gua, temen gua. Temen lu? Ya, Oh. temen gua juga dari temennya lagi, Enggak, tapi temennya nggak lagi apa-apa dari kok kalau lu mau curhat. Kita bukan cuma bikin wadah buat orang lain. kita Lu juga juga boleh. kalau mau curhat boleh silakan. Kita nerima curhat dari orang lain, kita juga butuh curhat. Iya, jangan nyelip-nyelipin curhatan orang ternyata lo yang curhat gitu loh, jangan. Tapi buat teman-teman di luar sana kalau lo ketemu perusahaan yang toksik kayak gitu, move, move. Move. Kalau misalkan, aduh itu mau kalau kalau bicara udah kedukaan, udah nggak masuk akal responnya mah cabut lu. Itu mah udah. Pokoknya kalau ada yang nyangkut kemanusiaan, nggak masuk akal itu tentang Ya, kemanusiaan. Udah, udah buru-buru dah. ya dari awal harusnya ada Hmm. kesepakatan. Dari awal ada jelas. Kedukaan kan kayak yang tadi lu bilang, ada undang-undang yang diperbolehkan. Ya kan? Negara aja memperbolehkan. Iya, lah kan itu Gitu loh. kita harus ke situ kiblatnya kalau Makanya nih, perusahaan. boleh nih bapak-bapak pemerintahan nih, coba dicek rakyatnya. Katanya kan mau bikin kesejahteraan buat rakyatnya juga. Siapa Hmm. tahu di luaran sana benar nih masih ada perusahaan yang berdiri di negara kita ini yang Heeh. masih memperlakukan peraturan otoriter, Pak. Coba dicek sesekali. Coba audit Pak, ya kan? Iya, Jangan BUMN mulu, swasta-swasta juga. Gimana sih? Balik. itulah siapapun itu kita pukul rata lah. Coba Pak dicek. Ya. Keluhan rakyatnya sedikit didengar gitu. Coba siapa tahu memang benar ada perusahaan yang berdiri nih di negara bapak-bapak ini yang masih ya memanfaatkan kebutuhan seseorang akan pekerjaan tapi sifatnya jadi kayak nyekek. Jarodi. Ya, penjajahan kan udah lewat, Pak. Iya. Katanya kan kita udah merdeka. Mm-mm. Ya nggak tahu faktanya. Ya, Ya buat abangnya yang berduka, turut ya, berduka cita ya, Bang kita ya. dulu, dari kita ya, dari 3 orang project ya bang ya. Mm-mm. Berduka cita, mudah-mudahan ada solusi. Tapi di balik itu biasanya ada Hikmah buat bukan teman-teman. biasanya, pasti ada. Pasti buat Pasti ada. teman-teman yang lagi ngalamin posisi kayak gini, dari jauh kita cuma bisa ngedoain. Ya. Tuhan tuh nggak pernah ngambil, Tuhan tuh ngeganti. Ya, Terkesan lo kayak sekarang Tuhan nggak adil. Kenapa udah kehilangan orang yang disayang, kehilangan orang tua, tapi pekerjaan juga diambil? Enggak. Tuhan tuh sayang sama lu jauh dari Ya. apa yang lu pikirin. betul. Mungkin Tuhan tahu perusahaan lu itu toksik dan lu sudah lama mengeluh tapi lu nggak berani move. Itu cara Tuhan bikin lu cabut. Nah, itu cara Tuhan. Karena Tuhan udah persiapin yang lebih indah lagi. Percaya, makanya. Ya, simpelnya nggak semua orang punya kerjaan, tapi semua orang pasti punya rezeki. Amin. Amin. Biar bisa diklip deh. Iya. Makanya semangat ya. Oke. Yang lagi di posisi ini. Yes. Terus Bang Opik, ada cerita siapa nih yang mau kita bahas hari ini nih? Ini DM masuk ke TikTok nih bang. TikTok kita. Karena IG sama Facebook Bukan kita. ngirim video dia? Bukan goyang-goyang? Bukan. Velocity enggak? Enggak. JJ. Oh. JJ mah dulu yang fashion show bukan sih? Di itu Citayam. Cita. SCBD. Lanjut Mas. Wait. Mana ya? Gue jadi kayak Hari Panca Nggak tahu lagi Hari Panca siapa. Wah beda umur dong. Lah kan kelihatan dari situ. Yuk lanjut. Yuk. Jangan diperpanjang dah kalau masalah itu. Oke. Ini masuk dari seperti biasa anonim, ya kan, karena kita pasti kita rahasiakan. Jadi buat teman-teman bebas bercerita ke kita. Nah, kita bacain aja ya bang ya, langsung ya. Halo kak, tolong samarkan identitas saya. Saya punya pacar yang bekerja sebagai guru TK. Akhir-akhir ini dia sering tertekan karena salah satu orang tua murid terlalu banyak menuntut. Mulai dari protes, kenapa nilai anaknya tidak ditambah karena takut anaknya minder. Sampai marah karena anaknya tidak dipilih mengucapkan salam saat pulang sekolah. Padahal semua anak mendapat giliran. Puncaknya,
saat kami sedang jalan berdua, pacar saya mendapat WA berisi tangkapan layar atau screenshot Instagram dari story kami. Orang tua itu menulis, pacaran bisa, balas chat WhatsApp saya nggak bisa. Padahal yang modalin kamu pacaran itu uang sekolah anak saya. Lah, Emang cuma anaknya doang yang sekolah di sekolah itu? kayaknya private kali itu mah. Donatur, ibu donatur tetap. Kan selain donatur dilarang ikut tur. Ya ngatur, dilarang ngatur. Ya, tuh. Study tour kali. Padahal pesannya baru terlambat dibalas sebentar dan sudah di luar jam kerja. Sejak itu, pacar saya selalu takut kalau ada notifikasi. Dia bahkan mulai berpikir berhenti mengajar. Menurut kalian, apakah membayar uang sekolah membuat orang tua berhak ngatur sampai kehidupan pribadi seorang guru? Guru juga kan manusia. Mereka punya waktu istirahat dan kehidupan di luar sekolah. Makasih ya, abang-abang. Itu aja. Gua dikit ceritanya, curhatnya. Ya mungkin semoga kalian bisa nangkap apa yang gua maksud ya. Ya bang, kita berusaha nangkep bang. Si abang ini punya pacar, Ya. pacarnya guru, Ya. ada orang tuanya yang rese, Iya, drop out, drop out. keluarin ya. Oh, itu solusinya. Buset deh, cepet Nggak. amat. Udah kayak atasan yang tadi, langsung PHK. Bukan, Oke. gini loh. Statementnya tadi, apakah karena membayar uang sekolah jadi berhak atas kehidupan pribadi? Nggak ada lah. Ya kan kerja ya? Tadi kan respon gue di awal juga. Emang dia doang muridnya? Iya sih. Kecuali kalau cuma anaknya si ibu atau bapak tuh tadi yang rese itu tuh. Cuma anaknya doang siswa di situ, nggak kuat lu cabut. Tapi kan siswanya bukan cuma anaknya dia dong. Ya. Terus kenapa harus ini ya? Apa namanya? Komennya kayak gitu banget ya? Sampai Kalau masih screenshot import banget gitu buat kalau gue juga ada kesel kali sama dia sama bini gue masih kadang ada nanya ke gurunya anak gue tentang informasi di sekolah yang mungkin anak gue ngejelasin ke bini gue nggak jelas. Tapi itu pun masih di jam wajar lah. Bukan yang udah dilewat malam gitu, enggak. Kalaupun memang kepepet pun harus ngehubunginnya malam. Kalaupun tidak direspon atau diresponnya baru besok, enggak lah, enggak ada masalah seperti itu. Dan gue rasa juga ibu-ibu orang tua normal juga pasti harusnya berpikir seperti itu. Harusnya sih gitu. Tapi kan yang nggak masuk akalnya kan tentang tadi dijabarin ada 2 poin. Nggak ada dikasih nilai tambahan. Ya? Tulis saya sendiri nilai anak lo. Kenapa lu nyuruh guru? Ntar giliran anak lu pinternya kurang, nggak sama-sama orang lain, lu ngoceh. Katanya ngajarinnya nggak beres. Katanya gurunya nggak kredibel. Iya. Padahal emang kemampuan anak kan nggak bisa disamain tiap orang. Iya. Terus kedua, perkara salam. Nggak dipilih perkara salam. Bu ibu tahu ada yang namanya Indomaret Alfamart nggak? Anak ibu suruh berdiri di situ. Siapa yang masuk? Selamat pagi kakak, selamat siang, sore, malam Dikasih tuh. Nggak perlu milih orang. Anak ibu suruh berdiri di situ. Kadang apa ya? Permintaannya, aduh tuntutannya aneh loh. Itu kan gantian. Nama anaknya mungkin alfabetnya Z kali ya. Di ujung. Sedangkan baru di B. Baru di B gitu kan. Baru si Burhan atau si Bambang. Sedangkan nama anaknya Zainuddin gitu kali kan. Nah si Zainuddin ini ngadu kali ke emaknya. Kenapa si Bambang yang disuruh, kok saya enggak? Ya lo Z, makanya rubah anak lo jadi A. Numpang dulu dong. Zainuddin. Nasi kuning dulu. Iya. Aduh konyol. Ya. Si cowoknya kak. Kasihan bang. Kayaknya si pacarnya ini ngeluh mulu kali bang. Jadi iyalah kehidupan pribadinya segala capture apa story jadi. iya story sampai story di capture import banget. Kepo banget. Iya lagi kepo banget lagi. Nggak harmonis bu di rumah. Liatin story suami ibu. Takutnya ibu di hidden, jangan lihat story orang. Kalaupun mau ngelihat tuh jangan malah jadi ban. Pak apa jalan-jalan bisa tapi balas WA nggak bisa. Ya kan dia jalan-jalan kali nggak mau beli kuota atau nomor ibu diblokir. Rese. Nih
Gue nggak tahu faktanya benar atau enggak ya. Nah, Adik gue pun seorang seorang guru, adik gue pun bekerja di sebuah sekolah, di sekolah yang lumayan wah, tapi waktu itu pernah gue tanya pendapatannya di mana, pendapatannya gimana dek sekolah di situ? Aduh bang, kata pertamanya, aduh. nah apa itu? Ya gue nggak tahu di luar sana mungkin ada guru yang digaji gede ya. Hmm. Tapi pukul rata katanya informasi gaji guru tuh nggak segede effortnya. Nggak negeri nggak swasta. Tapi ada juga yang bilang di sekolah yang negeri juga ada banyak katanya guru-gurunya ngajarnya nggak kredibilitas atau apa. Ya kita nggak tahu faktor lain atau apa seperti apa. Kayak gimana kita nggak paham ya. Tapi harus kita sadari loh, kita nyekolahin anak di sekolah itu artinya kita percaya, kita milih itu sekolah, kita percaya. Ya kita kalau percaya, kita percayakan selagi anak lo nggak digampar, anak lo nggak ditimpuk penghapus atau apa. Dulu pun gue kalau misalkan dihukum guru ditimpuk penghapus, gue ngadu ditambahin ditimpuk pel-pelan Iya. gitu. Selagi anak lu cuman masih ditegur, ya karena memang fakta nilainya dia kurang, ya dikasih kurang, ya terus mau kayak gimana? Daripada nilainya dia dibikin 100, ibu tanya 1 tambah 1 dia belongo gimana? Iya, mending apa adanya kali. Iya, Mungkin udah subjektif ya. Udah objektif itu si kalau ibu nggak mau bu anak gurunya. ibu dikomplain, ibu aja yang ngajarin. Iya. Gak usah sekolahin. Ibu kan ngerasa hebat. Ibu aja yang nyekolahin. Lagi bang, kan di luar jam kerja ya. Jadi tadi wajar lah mungkin dibalas besok pas jam kerja. Gaji guru berapa sih bang? Iya, tahu gue katanya informasinya gaji guru Hmm? bukan termasuk nominal yang wah itu makanya sudah secara pendapatan sebenarnya gini, ada sisi akhirnya orang mau bertahan jadi guru itu karena udah terlalu cinta sama anak didiknya. Ya, Banyak loh guru-guru yang bertahan karena mereka tuh nggak tega ninggalin murid-muridnya. mungkin ada yang bertujuan pengen ibadah, pengen ngasih Iya, manfaat buat orang lain, bukan betul. hanya dari sekedar uang, Iya. ya kan? Ya jadi memang benar yang dibilang guru itu pahlawan tanpa tanda jasa ya memang benar. Iya. Tapi Ngajarin udah bener malah dikomplain. emang harus kayak gitu sih kalau guru. Emang niatnya harus kayak gitu, Iya. harus jadi J- buat jadi amal dari ilmu. segi pendapatan aja udah kurang, tapi respect dari orang tua siswa tuh juga Terlalu apa ya over lah. respectnya kurang. Iya, respectnya kurang. Jadi ada Over tekanan yang dirasa seharusnya tidak jadi tekanan ya kasihan over lah. pressure, iya. Ya itu balik lagi kalau kalau gurunya ngelakuin hal yang nggak benar ya silakan ibu komplain. Iya. Tapi kalau cuman perkara kenapa nilainya nggak ditambahin, dia jadi minder, ya suruh anak ibu belajar. Sian Kalau guru. nggak anak ibu belajar ngedit. Guru sekarang lagi kayak gini, malah lebih gedean pendatang baru ya kan? Embeg, Ya itu lagi. ya kan? Jangan ke sana. Dikit nggak apa-apa kali. Lagi kisru, jangan. Dikit kali nggak apa-apa. Motor banyak buat lagi yang parkir. Jangan, jangan, jangan. Kabupaten Bo, Udah. Pokoknya bu, kalau ibu Iya. nggak percaya sama gurunya, ibu Iya. aja yang ngajarin. Kalau ibu ngerasa muridnya nggak adil, gurunya nggak adil nih sama murid, anak saya dikasih nilainya kurang, ibu cek. Hmm. Emang anak ibu yang masih kurang atau emang gurunya yang nggak benar? Harus ada ini dong, harus ada alasannya Iya, dong. Jangan sesuai cuma lah. berdasarkan alasan minder ya. Anak ibu jalan nunduk nyari koin, minder melulu, nggak dipilih buat salah minder, nilai kurang minder. Iya, coba cek dulu dah ibu ya. Buat Eh, ibunya kali aja nonton. Ya jangan langsung ngoceh-ngoceh, bu. Kan dia sampai lihat story Bukan kali aja. ibunya, ibu-ibu di luaran sana yang kelakuannya kayak gitu tuh dengerin ada guru yang komplain Oh, gajinya nggak gede bu. enggak, yang Ibu diceritain bayar gitu. uang sekolah, berapa ibaratnya ibu bayar uang sekolah, taruhlah rata-rata sekarang sekolah swasta yang biasa aja 1.500.000, emang 1.500.000 ke tuh guru semuanya kagak bu. Kagak Emang lah. kagak ada gedung, kagak ada listrik yang perlu dibayar. Kagak ada Guru investor. pagi ngajarin anak ibu sampai sore masih mikirin anak ibu juga ya. Lah usokap Samsul. Jangan yang sebegitunya banget. Samsil berarti kalau ibu-ibu. Ya kan nggak tahu ibu atau bapak. Pokoknya buat orang tua di sana kalau udah percayakan anaknya di sekolah yang kalian pilih, Yes. selagi bukan kontak fisik, selagi bukan anak kalian yang dipukul atau apa,
Ya udahlah, intervensinya nggak usah terlalu banget lah. Hmm. Lagian juga kenapa sih harus sampai di WA-WA-in terus-terus kayak gitu? Kalau misalkan memang mau ngerasa fair, ibu ngerasa memang, ah ini gurunya nggak bener nih, datang ke sekolah, ajak gurunya duduk. Tapi dia sempat nge-follow bang, berarti IG dia, IG si bu gurunya, berarti Eh, sempet ini dong, itu Instagram story kan, story-nya siapa? Pacarnya atau si gurunya? pacarnya. Itu kan lebih ngaco. Iya makanya, kok bisa sampai ke situ, nge-follow dong berarti. Ya kan berarti dia nyari IG-nya si guru, Hmm, terus nyari IG-nya cowoknya si cowoknya si guru. iya. Karena kan tadi kan capture-nya dari story. Si ceweknya, Oh, si story si ceweknya. ceweknya. Kirain ibu. Enggak lah, Berarti psikopatnya belum yang parah. belum. Baru stalking tipis-tipis gitu. Ya itu juga udah nggak beres lah. Jadi Iya. kalau misalnya ibu udah percaya sama sekolahnya mah udah. Mm-mm. Guru juga ada kualifikasinya kok. Kenapa jadi guru? Kan Hmm. ibu bangga tuh. Padahal uang sekolah saya, apa uang uang sekolah anak saya berarti kan bukan sekolah gratis. Sekolah Apalagi makan berbayar. gratis. Ke sana terus ya. Makan gratis itu terus ya. Ya, ya gitu lah. Jangan. Ntar yang DM bukan orang yang cerita loh. Kita yang cerita. Yang mancing-mancing ke sana yang nge-DM kita udah banyak. Kitanya masih ngerem. Iya lagi. Tapi Bukan yang buat tapi buat si kakaknya bang, buat si kakaknya buat si sabar kakaknya, kali ya, cuman satu doang bu, kali yang kayak gitu. selagi kakak ngerasa ada yang di pihak benar, cerita kak kepala sekolahnya kak. Ah, iya. Lihat fungsi kepala sekolah seperti apa. Kepala sekolah itu kan kepala, harusnya ngelindungin. Kalau nggak ngerasa salah, kalau ngerasa bener ya tinggal Iya. lanjutin baik. Tuh faktanya kalau misalkan memang itu hal yang bagus kok. Kalau misalkan memang siswanya ini dirasa kurang, berarti kan di saat dikasih nilai kurang itu reminder. Hmm. Di sekolah memang diajarin sama gurunya, tapi kan di rumah juga orang tua punya andil. Kalau misalkan nilainya kurang, ya bukan jadi marah ke gurunya, kenapa dikasih nilai kurang, harusnya tambahin dikit biar nggak minder. Bukan, lu mikir jadi orang tua. Ini orang tuanya juga lulus kagak sih sekolah? Jadi nggak sekolah lagi, nggak Terus TK lagi. download ya ibu, ijazah download. Dan Itu download. kayak Jadi kayak gitu kelakuannya. kayak pernah dengar ijazah. Ada, bukan di Konoha. Ya, Bukan di Konoha. Di sini dong berarti. jadi Kalau misalkan pada saat ngeliat, oh nilai anak gue kurang, bukan langsung nyalahin guru, bukan. iya, Ya ajarin anak lu supaya ujian berikutnya nilainya nggak kurang. Ini iyalah lu ya kan ada yang bilang ya kepintaran anak nurun ya. dari ibunya. Ya ibu yang ini yang bikin si guru ini jadi tertekan. Jangan-jangan Ibunya ngecek dah nggak, coba. jangan-jangan anaknya gara-gara Enggak ibunya ya, kayak gini, anaknya kurang bisa nilai. jadi. Ya Bisa kan? jadi loh. Iya kan? Pressure yang terlalu tinggi dari orang tua bikin anak Iya. sebenarnya minder, tapi orang tua nggak sadar nyalain orang lain tuh paling enak. Karena ibu itu Ibu cek guru pertama kan, guru pertama ibunya. Ibu cek ibu di rumah kayak gimana bersikap depan anak. Nah, Anak ibu happy nggak ibu bikin? intinya introspeksi dah. Iya, Jangan dulu nyalain orang dulu. gini loh, keberanian anak itu kan dibentuk dari rumah. Yes. Kalau misalkan anak di rumah di luar minder ya tanya, lu di rumah kayak gimana bersikap ke mereka? Mm-mm. Itu loh, jangan nyalain guru ya, jangan. Gurunya kan ketemu di umur 6 SD. Di umur 6 tahun. Tentang Umur 1 sampai 6 ibu kayak gimana? itu dia. Kalau si gurunya mah nggak salah, gurunya sudah benar melakukan yang benar. Akan jadi lebih aneh kalau misalkan ternyata kemampuan si anak ini memang masih kurang, tapi nilainya dikasih bagus terus. Pada saat ibunya ngecek, kok anakku pertanyaan kayak gini aja nggak paham ya, tapi nilainya bagus-bagus mulu. Itu lebih masalah. Nggak baik juga bang. Nggak baik juga. Apalagi ntar kalau udah jenjang SD, SMP, SMA, Itu loh. bagus-bagus ini, padahal kurang. Wah, makanya banyak yang perusahaan-perusahaan yang kayak lulusan-lulusan bagus nih, Hmm. lulusan bagus, nilai-nilai bagus, tapi ternyata pas di lapangan gak sesuai. Nah itu Nah, makanya itu. kenapa perusahaan sekarang jadi lebih selektif ya kan. Itu malah udah benar si kakaknya mah yang jadi guru sudah melakukan hal yang benar. Cuman lagi apes. Apa saja ketemu orang tua siswa yang kayak gitu. Mau siapapun kakak-kakak yang di luaran sana yang lagi berhadapan sama masalah kayak gini, kalian sudah di jalan yang benar kok. Iya. Kalau memang yang kalian lakukan benar, bukan kalian karena ada ya manipulasi, sistem like and dislike, karena ini anak orang kaya nilainya kalian bagusin, ini anak yang nilainya ini anak orang tuanya biasa aja nilainya kalian kurangin, cuma buat cari muka depan orang tuanya.
Kalau selagi kalian masih hal yang benar, memang secara apa sih, bukan objektif ya? Kalau udah objektif, kalau Ya hal ini yang memang benar, secara real, secara memang real, anaknya pinter kalian bikin nilainya bagus, ya anaknya objektif. kurang nilainya kalian tunjukin memang kurang. Hmm. Itu kalian udah di jalan yang benar, nggak usah takut. Iya, Ngadu ke kepala sekolah, sampein ke kepala sekolah. Buat si abangnya juga, ya support pacarnya. iya, Nggak siapa usah berpikiran langsung jadi apa, jadi kayak suruh resign apa gimana? justru jangan bang. Itu mah yang salah bukan sekolahnya, yang Eh, salah orang tua siswanya itu. itu guru guru itu buset deh. Ini banget apa sih namanya bang? Jadi guru itu berkah, apa sih? Iya, Iya, berkah. Gue juga pengen bang tapi punya istri guru. Kali aja gitu kan. kemarin lu bilang bidan lu mau jadi istri. Apa? Enggak. Nggak lama lu bilang lagi pengen punya istri dancer. Sekarang guru. Gue simpulin kayak lu pengen poligami. Kagak. Ya elah. Gebetan gue gak nonton kan? Red flag. Ya pokoknya kakak udah di jalan yang benar, Ya, kakak betul. sudah melakukan tanggung jawab kakak yang benar, Ya. yang salahnya cuma kakak apa saja ketemu orang tua siswa yang kayak begitu. Hmm. Ya kalau misalkan saran gue sih, sekolah berhak kan yang ngeluarin siswa ya. Berhak. Sekalipun gini, dalam kondisi permasalahannya adalah permasalahan, ini kan permasalahan eksternal, bukan anaknya yang bandel. Paling ntar langsung di TikTok orang tuanya langsung sekolah ini gini-gini. Padahal dia yang salah. Biasanya kayak gitu. Iya, Malah jadi sekarang dirujak ntar. sekarang kan orang lebih gampang bikin konten daripada Iya. introspeksi. Iya. Nggak Bener baik sih. Bener. gitu. Ya, ya mungkin ada juga di luar sana, ini juga buat guru-guru di luar sana yang belum bisa memanfaatkan jabatan kalian, posisi kalian, kesempatan yang kalian punya dengan benar. Ada loh di tempat lain guru yang sudah berusaha benar, Hmm. ternyata masih dapat pressure yang seperti ini. Betul. Dan buat kakak-kakak atau teman-teman semua di luaran yang ada di posisi yang sama, pusing, keluhannya udah digaji kecil, tapi kalau komplainan guru, komplain ke guru udah kayak apaan tahu, itu kan? Iya. Guru TK berasa pressure-nya ngelatih, Apa? aduh, Bahasa Inggris gitu. mau nyebutnya nggak enak juga, udah kayak mau ngelatih Avenger aja disuruh kan, harus sempurna banget. Avenger. Jadi ya, gue sih lebih menyoroti ke orang tua siswanya sih. Orang tua siswa nggak usah terlalu intervensi lah. Sekolah yang ibu pilih kan berbayar, berarti bukan sekolah gratis, harusnya sekolah bagus. Ibu udah milih sekolah itu menurut ibu bagus, udah bayar lagi kan, dengan sombongnya bilang bayar. Ya harusnya percaya, tapi di saat pulang nilai anaknya kurang, anak ibu ajarin, bukan gurunya yang ibu ajarin lah. Dia mau udah jadi guru. Problematik ya. Itu problematik kalau dibilang mah. Lingkup guru tuh, ya ada yang bilang guru itu kan ngajarin siswa yang kelak mungkin bisa jadi orang yang berguna untuk bangsa dan negara. Tapi apresiasinya segimana sih guru? Gitu kan? Ada yang bilang jadi guru mah enak, apalagi kalau misalkan udah PNS. Ya enak kan di luar, di dalamnya lu nggak tahu perjuangannya kayak gimana. Iya. Gitu loh. Ini si kakak ini masih bagus, dia masih fair ke siswanya, ke si anaknya si ibu yang komplain melulu ini. Lah kalau misalkan setelah dikomplain-komplain anaknya jadi diintimidasi, Bahaya. nah Itu masih baik sih kakaknya ya. masih baik. Jadi ya baik lagi, gue mah lebih nyorotin ke si ibunya. Udah lah bu, kalau emang ibu strese kayak gitu, ibu beli seragam guru, ibu yang ngajarin anak ibu di rumah, udah nggak perlu bayar uang sekolah, nambah uang belanja kan, nggak perlu ribet. Nanti ijazahnya ibu tulis sendiri, raportnya tulis sendiri, Nilainya ibu masukin sendiri. Tahu deh ibu anak yang masa depannya kayak gimana di tangan ibu kan, gitu loh. Ya. Buat si kakaknya semangat, buat si abangnya support terus pacarnya bang, Sport bang. kuat-kuatin kuping, Ya. dampingin, karena si kakaknya sudah melakukan tanggung jawab yang benar kok, si kakaknya nggak salah. Dengerin bang kalau si tetehnya cerita, kalau kakaknya cerita ya. Iya. Karena... Tapi lucu ya, bukan si tetehnya yang cerita, tetehnya bukan penonton kita kali. Kok teteh? Si kakaknya. Iya. Si kakaknya nggak nonton kita emang kak? Kasih tahu apa sih bang? Akun kita bang ke pacarnya bang?
Kalau mau cerita ke kita nggak apa-apa, Mm-mm. asal jangan cerita ke private chat aja di DM aku 3 project Nah, aja. boleh. Wah, gua kira udah mau melenceng lu, Pik. Agak. Intinya itu. Dah, Coba kasih tahu aja bang, biar subscribe juga bang, si kakaknya. ya. Ya Ya kan kalau kalau dia subscribe nambah kalau dia subscriber kita. tertarik sama apa yang kita bikin, dia Iya. pasti subscribe. Iya. Itu Oke, aja. itu aja. Karena kan kita bikin kayak gini buat bermanfaat buat Hmm, teman-teman pekerja atau pencari kerja di luar sana. oke. Nah, ngobrol-ngobrol pekerja nih bang. Mm-mm. Ada info loker nggak nih hari ini? Kayaknya Berarti kita baca ceritanya satu aja ya? situ aja dah udah. Nggak usah banyak-banyak ya? Ya, sudah. Sebenarnya nge-DM kita ada banyak. Cuman kita nyortir teman-teman. Karena yang dibahas, ya kita takut nggak bisa mempertanggungjawabkan juga, Ya, takut nanti malah jadi melenceng, akhirnya kita nyortir. Bukannya kita nggak berani, kita nggak mau juga berdampak ke teman-teman hmm. yang lain, apalagi berdampak ke channel kita masih Setiap baru. cerita kita harus ini dulu, harus apa namanya? Harus Sortir kita dulu, harus sortir. kita benar-benar siapin apa yang bakal kita bahas ya Iya, kan. Kalau melenceng kan nanti celaka 13. aduh, apaan tuh? Nggak tahu. Kan ada celaka 12, celaka Ya 13. pokoknya buat Nggak tahu. teman-teman lain di luar sana yang mau bercerita silakan monggo. Ya kita cerita santai aja. Posisikan kita sebagai teman lu. Siapa tahu lu dapat saran dari sudut pandang di luar permasalahan lu yang mungkin bisa ngebantu. Karena kalau yang lu bahas tentang masalah-masalah terus dan lu ngebahasnya sama circle terdekat lu, Mm-mm. nanti jatuhnya cuma pembenaran. Kalau lu dapat solusinya bener bagus. Kalau dapat solusinya nggak bener, lu yang jadi korban. Iya. Ya, Ya, kita tunggu cerita-cerita berikutnya. Tapi tadi ada lowongan kerja. iya, ada nggak bang? Biasanya Ada orang nih. sekarang nonton kita itu nungguin follower ini. Ya bagus dong, berarti kan kita Iya. bermanfaat. Siapa tahu rezeki. Amin. Ini sih ada sales lagi. Ya oke. Kebetulan memang kalau misalkan dicari-cari, lowongan yang paling banyak itu karena sales. Karena cuman orang tertentu. Dan Orang katanya terpilih sih katanya yang bisa kuat tuh jadi sales. sales itu kan nggak bakal tergantikan sama AI, Bang. Sama AI, sama teknologi. Pekerjaan dia salah satu pekerjaan yang tidak bakal tergantikan oleh Sales katanya. teknologi. Jawabannya sales. Tapi sales lah yang paling banyak turnovernya di semua perusahaan. Iya, Coba lu cek. iya tapi iya lagi. Karena nggak semua sales itu harus benar-benar punya darah sales kan. Karena nggak semua orang kuat jadi sales. Iya, karena nggak Tapi semua orang. semua orang punya kesempatan buat jadi sales. Iya. Seperti loker berikut ini ada dari PT Permata Indonesia. Vendor ini. Benar? Dia jadi direct sales agent, jadi jualan langsung. Oke. Canvasser lah semacam itu. Canvasser. Kualifikasinya pendidikan minimal SMA SMK, buat semua jurusan, berpengalaman di produk provider. Oh, ini provider. Oh. Memiliki kemampuan komunikasi dan presentasi yang baik. Nah, jago ngomong atau yang mau belajar jago ngomong. Belajar jago ngomong bisa kali ya, nggak usah harus jago ngomong kan. Nih berpenampilan rapi, percaya diri, dan energik. Oke, masih oke sih ngeliatnya daripada berpenampilan menarik ya. Masih oke lah. Memiliki pengetahuan dasar tentang teknik penjualan dan pelayanan pelanggan, bersedia ditempatkan di area yang ditentukan. Oke. Yes. Job desk-nya nanti panjang ah. Pokoknya di sini benefitnya ada gaji pokok, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan sama insentif. Tadi ini Nanti biasa. kita tampilin flyernya. Kita tampilin. Kita ngasih tahu kisi-kisinya aja buat teman-teman yang ngedengar. Nanti kita kasih. Daerah mana ya bang? Ini penempatannya ada Jakarta, Tangerang, Bekasi, Sukabumi, sama Pluto. Enggak, Plutonya enggak. Jabodetabek berarti. Enggak. Sukabumi kan tadi ada. Jatabemi. Jatabemi. Hah? Jatabemi. Ya udah pokoknya teman-teman yang punya domisili Jabodetabek masih kecakup kali. Iya, masih bisa. Jabodetabek, Sukabumi, Cianjur ya kan. Masih oke kali. Iya. Sukabumi. Lah, lamar aja dulu kali rezeki gitu kan. Ya kan kalau yang nonton dari Papua. Loh, siapa tahu dia niat buat nyari kerja di ibu kota, dia interview, oke, dia ngekos di sini, kenapa enggak? Iya juga sih. Ya kan ada mes nggak? Hah? Ada mes nggak katanya? Nggak, belum. Nggak ada kejelasan sampai ya kayak gitu. kalau misal ini coba apply dulu aja, ya kan? Nanti kita lampirin teman-temannya kontak personnya, kalian email kemana atau ngubungin kemana. Jangan pilih-pilih kerjaan dah. Semoga ini rezeki buat kalian. Ya siapa tahu bisa jadi ya pintu lah untuk kalian merubah kehidupan kalian.
Ya entah rezeki siapalah teman-teman di luar sana. Nanti kita Mudah-mudahan lampirin. ada yang bisa dapetin rezeki dari konten kita, jadi alhamdulillah kita Amin. jadi ikut seneng. Kita Amin. nggak usah ada ini duren Amin. be sepala gitu. Amin. Kita mah Kalau- kita mah cuman ngebantu teman-teman lah buat Duren dapat aja duren. Kalau ya sampai AdSense itu aja iklan gitu, pengen Iya. ngeliat iklan biar kayak sinetron ada iklannya gitu kan. BTW ini nggak kopi sekarang. Lagi hati tenggorokan. Ya Kira pokoknya belum teman-teman ada yang endorse. itu aja dari kita. Nanti Ya. kita lampirin flyernya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Tagline jangan lupa. Buat teman-teman yang lagi berjuang buat dapat kerjaannya, semoga segera dapat pekerjaan. Amin. Buat teman-teman di luar sana yang lagi rungsing sama pekerjaannya, semoga cepat dikasih jalan. Amin. Terbaik untuk menyelesaikan semua masalah pekerjaannya. Buat yang udah muak sama pekerjaannya, buru-buru gidah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.